Kita masuk lagi ke dalam bab 8, di mana kita akan membahas annuity due. Selama ini, kita telah belajar annuity immediate. Nah, auto immediate itu lambangnya nih, AN, yang kita udah pelajari selama ini. Namun, pada subbab ini kita akan mempelajari annuity due. Lambangnya itu adalah, ada double dotnya di sini, di atasnya A-nya. Nah, perbedaannya itu, mungkin secara grafik saya akan jelaskan. Nah, jadi annuity immediate itu bukan artinya immediately langsung sekarang, tapi immediate next gitu. Berarti dalam periode itu, misalkan di periode pertama, immediate berikutnya, berarti di akhir periode. Tapi kalau annuity due, dilakukannya di awal periode ya, di sini. Jadi kedua hal ini sama-sama melakukan 4 kali pembayaran, tapi annuity immediate itu pembayarannya dilakukan di akhir periode, tapi annuity due itu pembayarannya dilakukan di awal periode. Kalau dilihat secara present value-nya, siapa yang lebih besar? AN atau AN gitu. Kalau dilihat dari present value-nya, harusnya yang lebih besar itu yang ini, yang AN. Nah, kemudian saya akan melakukan pemodelan untuk annuity due. Nah, di sini saya punya ada garis bilangan yang memberikan kita N periode pembayaran, dan karena ini annuity due, pembayarannya itu dilakukan di awal periode ya, di sini, di sini, di sini. Nah, ini totalnya ada N pembayaran, dan kita akan cari present value-nya. Nah, ini karena annuity due, berarti ada double dot-nya. Nah, semua itu kita bawa ke depan, ke 0 ya. Jadi 1 udah di 0, berarti 1. Nah, ini dibawa ke sini, V. Ini dibawa ke sini, itu jadi V kuadrat. Dan seterusnya, sampai yang terakhir ini dibawa ke sana, itu adalah V pangkat N-1. Nah, di sini saya tidak akan mencari rumus untuk A double dot ini, tapi saya akan menggunakan mencari hubungan antara A double dot dengan A biasa gitu. Nah, triksnya itu selalu adalah dengan meninggalkan suku pertamanya ini. Jadi si satunya ini akan saya tinggalkan, yang saya tinjau itu cuma ini doang. Nah, akibatnya apa? Nah, kita lihat bahwa ini yang di dalam kurung ini tuh nggak lain dan nggak bukan, itu adalah sebenarnya tuh annuity immediate, tapi cuman N-1 pembayaran. Jadi ini kita bisa tulis menjadi ini. Nah, hubungan ini akan kita pakai untuk menghitung annuity due. Jadi untuk menghitung annuity due, kita nggak akan mempelajari rumus yang baru, tapi kita akan menggunakan annuity immediate untuk menghitung annuity due. Berikutnya ada contoh soal. Contoh soal ini adalah contoh soal yang sama yang telah kita pakai beberapa kali. Nah, jadi kita punya 1M yang akan kita pakai untuk memberikan pembayaran kepada kita selama 30 tahun, atau dengan kata lain 360 bulan. Nah, APR-nya masih sama 2,4%, berarti dengan kata lain J-nya itu adalah 0,2%. Nah, pertanyaannya A itu berapa pembayarannya kalau dilakukan di akhir bulan. Berarti ini A biasa, tapi berapa pembayarannya yang B dilakukan di awal bulan, berarti ini A double dot. Nah, kita hitungnya A dulu. Nah, yang A sudah kita hitung beberapa kali ya. P-nya itu yang ditanya ya. A 360, 0,2%. Ini kalau dikalikan harus 1M ya. Berarti pembayarannya itu adalah 1M atau 10 pangkat 6. Dibagi ini, A 360 dengan bunganya 0,2%. Dan ini kita sudah pernah hitung juga, adalah 256,4488. Nah, kita dapatkan 3899,4137. Nah, ini adalah pembayaran yang kita akan dapatkan setiap bulannya selama 30 tahun. Nah, bagaimana kalau pembayarannya itu dilakukan di awal bulan? Ya, berarti kita harus hitung dulu ini, A double dot. Tapi sebelumnya kita ini, formula umumnya itu berarti A 360, 0,2%, ini A double dot ya. Ini harus sama dengan 1M. Nah, kita pengen hitung ini nih. Nah, A 360, 0,2%. Nah, ini tuh adalah apa? Tadi 1 ditambah A, tapi berkurang 1. 359, 0,2%. Nah, ini kita harus hitung dulu ya ini.
Nah, ini bisa kita hitung dan nilainya itu adalah 1 ditambah 255 ya, lebih kecil sedikit daripada ini 256. 255 9617. Berarti ini adalah 256 9617. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa A360 dengan A double dot 360 yang lebih besar itu yang ini ya. Lebih besar sedikit sih. Ya. Nah, kemudian payment-nya itu berarti 1M atau 10 pangkat 6 dibagi dengan A double dot 256,9617 dan kita dapatkan sebesar 3891. 6304. Nah, jadi kalau dari segi payment, jadi kalau present value-nya sama, yaitu sama-sama 1M, payment untuk yang di akhir bulan itu sedikit lebih besar dibandingkan payment yang dilakukan di awal bulan. Ya.